Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Oktaviani dengan NPM 1921010166. Di sini saya akan menjawab soal-soal komprehensif kesyariahan 1 dengan dosen penguji Bapak Dr. Muhammad Zaki MAG. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan syariat Islam, hukum Islam, usul fikih, ilmu fikih, dan kaidah fikih. Yang pertama ada syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum dan peraturan atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan peraturan, syariat Islam juga berisi tentang penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Yang kedua ada hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga ada usul fikih. Usul fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada usul fikih. Usul fikih adalah ilmu hukum dan ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Nah, kemudian yang kelima, kaidah fikih. Kaidah fikih adalah generasi fikih yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fikih yang tercakup dalam kaidah tersebut. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan ijma, qiyas, istihsan, maslahah, dan sadus zari'ah, menjelaskan kemudian memberikan contohnya. Nah, yang pertama ada ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh para ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama, yaitu contohnya kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang kedua ada qiyas. Qiyas adalah sumber hukum Islam yang keempat, yang berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Contohnya yaitu sewa menyewa pada saat sholat Jumat. Hukumnya yaitu makruh sebagai ketentuan larangan jual beli pada saat azan sholat Jumat. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, yang ketiga ada istihsan. Istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan mengandung hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Nah, contohnya yaitu Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Dalam hal ini termasuk ijarah, musaqah, muzaroah, dan lain-lain. Tetapi karena masyarakat itu membutuhkannya, maka dimungkinkan sehingga pada saat kasus ini terjadi istihsan. Nah, yang keempat ada maslahah. Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia sejalan dengan tujuan. Nah, contohnya itu pencatatan perkawinan dalam surat resmi yang bertujuan akan menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian harta, nafkah, dan lain-lain. Yang terakhir ada sadus zari'ah, adalah mencegah setiap pekerjaan legal atau mubah yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Contohnya yaitu menanam anggur. Pada dasarnya hukum menanam anggur adalah boleh. Namun apabila menanam anggur guna untuk memasok pabrik minuman keras, maka hukum menanam anggur itu menjadi haram. Nah, yang ketiga yaitu sebutkan 5 contoh perkawinan yang diharamkan. Nah, apa aja sih perkawinan yang diharamkan itu? Yang pertama ada nikah atau perkawinan zighar. Yang kedua ada nikah tahlil. Yang ketiga ada nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang keempat ada nikah dalam masa iddah. Yang kelima ada nikah beda agama. Terus soal yang keempat yaitu tuliskan syarat sah nikah dan rukun nikah. Nah, syarat sah nikah itu ada yang pertama, kedua calon pengantin beragama Islam. Yang kedua bukan mahram. Yang ketiga wali nikah. Yang keempat saksi nikah. Yang kelima itu tidak dalam berikhram atau berhaji. Yang keenam tidak dalam paksaan. Nah, kemudian rukun nikah. Rukun nikah itu ada yang pertama calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi. Terakhir ada sighat. Sighat itu adanya ijab dan qabul. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal yang kelima, tuliskan 2 ayat dan 2 hadis tentang hukum keluarga. Yang pertama, ayat yang menjelaskan tentang hukum keluarga terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatahu wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
Ayat yang kedua yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa atun nisaa sadaqatihinna tihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakulluhu hani'an marian. Kemudian dua hadisnya yaitu jika seseorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau mau. Hadis riwayat Ahmad nomor 191, Ibnu Hibban nomor 471. Kemudian hadis yang kedua yaitu wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2226, Tirmizi nomor 1187, Ibnu Majah nomor 2055. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan atau paparkan dalam jawaban soal yang diberikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.